Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, Mbak Nur Wahyuni Fatimah dengan kami di sini. Gimana kabarnya Mbak Nur Wahyuni Fatimah? Alhamdulillah baik sampai saat ini. Mbak, dari Puasanya gimana? gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dengan ucapan yang sama. Puasanya gimana hari ini? Alhamdulillah lancar sampai hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberi kita kelancaran dalam beribadah, dalam menjalankan ibadah puasa, dan semoga senantiasa selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, Mbak Nur Wahyuni ya, amin amin. Amin. Ya, kita langsung saja ke pembahasan ya. Kali ini kita ini akan membahas tentang korban dari pembela hak-hak asasi manusia. Nah, korbannya ini salah satu pendeta yang ada di gereja. Nah, kira-kira Mbak Nur Wahyuni tahu namanya siapa? Oh ya, saya akan menjelaskan mungkin sedikit dari buku yang pernah saya baca ya, Mbak. Oke. Perjalanan Pendeta Siap. Palti dan tumbuh besar di Balige, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Sejak dia kecil, dia dibimbing dan dididik oleh ayahnya. Pahala penjahitan yang teguh pendirian dan tegas. Ayahnya seorang guru di sekolah pendidikan guru. Yang di kampungnya dikenal tegas dalam mendidik muridnya. Di sisi lain, ibunya Timius Lubis banyak memberikan contoh perilaku seseorang yang sabar dan tekun dalam mengerjakan berbagai hal. Dalam berbagai kesempatan, ibunya juga menasehatinya untuk selalu sabar dan tekun dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam hidupnya. Dari keduanya, dia mendapatkan perjalanan berharga mengenai ketegasan, teguh pendirian, kesabaran, dan ketekunan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Bagus ya, orang tuanya dalam mendidik itu luar biasa ya. Mulai dari ayahnya itu dia mendidiknya itu sangat tegas ya kan. Ayahnya tuh mendidik si Palti Panjaitan ini dengan sangat tegas. Kemudian ibunya pun mengajarkan dia itu harus berperilaku dengan sabar, dan tekun dalam menghadapi segala urusan. Ya, makanya dari kedua orang tuanya itu dia itu bisa menjadi orang yang tegas, kemudian orang yang teguh pendirian, terus orang yang bisa sabar dan istilahnya dia kuatlah dalam menghadapi berbagai persoalan gitu ya Mbak Yuni ya. Sampai dia pun mendapatkan penghargaan karena dia tegas, teguh pendirian, dan karena kesabarannya itu oleh didikan orang tuanya. Ya. Nah, ngomongin tentang pendeta yang membela hak asasi manusia nih ya Mbak Yuni ya. Dia ini pernah sih gara-gara dia membela hak asasi manusia, dia sampai bahkan disiksa, bahkan sampai mengalami kekerasan yang luar biasa ya Mbak Yuni ya. Iya, itu dia sangat mengalami kekerasan. Ya, gara-gara dia memperjuangkan haknya manusia yang seharusnya manusia ini mendapatkan haknya, karena kan kewajiban mereka kan sudah jalankan, tapi haknya sebagai seorang manusia belum dia dapatkan. Akhirnya si pendeta ini pun bertindak gitu. Bertindak lebih lanjut. Makanya karena tindakan si pendeta ini, akhirnya dia disiksa oleh orang-orang yang istilahnya ya tadi kan masyarakat kan protes tentang hak-haknya. Nah, yang istilahnya karena mereka ini nggak suka, masyarakat ini protes, ditambah lagi pendeta ini membantu, akhirnya yang kena ini si pendeta itu ya. Ya, pendetanya sendiri yang kena karena dia terlalu karena dia kan pemimpin ya dia ya. Memimpinnya sangat baik.
Nah, karena dia istilahnya membela hak-hak asasi manusia, dia mendapatkan kekerasan, siksaan, dan lain sebagainya dari orang yang tidak seharusnya atau sewajarnya. Nah, ini kita berbicara tentang pendeta pendeta PLT Panjaitan ya. Dan Pendeta ini kita PLT. ngomongin tentang intervensi politiknya saja dah. Ini kan pendeta PLT Panjaitan, maka sebelumnya itu bertugas di HKB Philadelphia, ya kan? Di Ya. tengah-tengah perubahan sistem politik pasca rezim otoriter Orde Baru jatuh. Nah, paling tidak ada 5 perubahan yang terkait langsung dengan perjalanan hidupnya. Nah, gara-gara dia bertugas di HKB Philadelphia, yang dimana perubahan sosial politiknya itu baru aja jatuh gitu nah, Mbak Yuni ya. Itu dia dapat 5 perubahan dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama, dia mendapatkan peralihan dari rezim Orde Baru ke Orde Reformasi yang disertai konflik keagamaan. Nah, konflik tersebut itu terdiri dari konflik komunal atau antaragama, yaitu Ambon, Poso, dan Sampit. Nah, atau yang kalau kita dulu di sekolah itu belajar tentang ada kan perang Sampit itu ya, Mbak Yuni ya. Iya, iya kita dulu pernah belajar. Itu kan perang Sampit itu kan termasuk kayak konflik gitu kan, perang konflik kan antara masyarakat Madura dengan masyarakat apa itu saya lupa. Terus ada lagi konflik sektarian atau antar aliran keagamaan dalam satu agama, atau yang bisa kita kenal itu tentang anti Ahmadiyah, anti Syiah ya kan. Sekarang tuh orang yang bercadar itu ya, bertutup itu ya. Nah, itu perubahan yang pertama yang dialami oleh si pendeta PLT Panjaitan pada saat dia bertugas di Philadelphia. Kemudian yang kedua, pada saat dia bertugas di Kabupaten Bekasi. Nah, itu kira-kira Mbak Yuni tahu nggak? Ya, Perubahan apa yang terjadi di Kabupaten Bekasi? perubahannya itu di wilayahnya, administrasinya, di mana Philadelphia-nya itu berada merupakan ruangan baru bagi penduduk baru yang mengadu nasib ke ibu kota. Nah, pada saat ibu kotanya itu Jakarta yang latar belakangnya etis. Agama dan keyakinan cenderung heterogen dibandingkan penduduk lama. Oh ya. Oh, jadi ya. Dia itu di Kabupaten Bekasi itu ada wilayah administrasinya Philadelphia ya. Yang dimana ada ruang baru bagi penduduk baru yang mengambil nasib ke ibu kota. Jakarta yang berlatar belakang etnis itu ya. Oh iya. Jadi Jakarta itu dia berlatar belakang etnis, agama, dan keyakinan cenderung heterogen dibanding penduduk lama. Jadi dia lebih ke penduduk baru ya? Iya, dia lebih ke penduduk baru di wilayah sekitaran Bekasi sana. Nah, terus ini ada lagi nih yang ketiga, Mbak Yuni, organisasi masyarakat berbasis agama yang mengedepankan. Di sini dia tuh menemukan istilahnya kalau kita kenal dengan teman baru, ada yang membantu, ya kan? Perubahan yang dia alami yang ketiga itu dia menemukan sebuah organisasi Islam. Nah, ada 3 tuh organisasi Islamnya. Yang pertama itu FPI. Kira-kira Mbak Yuni tahu nggak FPI itu apa ya? Ya, FPI itu kalau tidak salah Front Pembela Islam. Nah, terus yang kedua itu FUI, Forum Umat Islam. Nah, yang ketiga itu Garis, Gerakan Reformasi Islam. Nah, itu dia makanya. Nah, minimal dengan adanya organisasi-organisasi Islam itu si pendeta ini sedikit terbantu untuk membela hak-hak asasi manusia atau hak-hak yang semestinya didapatkan masyarakat, ya kan? Tapi justru sebaliknya, memang terbantu, tapi tetap saja si pendeta PLT Panjaitan ini tetap mendapatkan siksaan dan kekerasan. Ya, Mbak Yuni ya? Iya, padahal dia tuh udah bersifat baik untuk menjadi yang lebih mungkin sampai sini saja ya Mbak Yuni ya pembahasan kita kali ini ya. Oh iya Mbak. Oh ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang tentang materi kami kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitas kembali dan see you next time. Sampai jumpa lagi. Iya, sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih karena saya udah diundang di sini sama Mbak Zarina.
Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, Mbak Nur Wahyuni Fatimah, dengan kami di sini. Gimana kabarnya Mbak Nur Wahyuni Fatimah? Alhamdulillah baik sampai saat ini. Mbak, Puasanya gimana? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, dengan ucapan yang sama. Puasanya gimana hari ini? Alhamdulillah lancar sampai hari ini. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberi kita kelancaran dalam beribadah, dalam menjalankan ibadah puasa, dan semoga senantiasa selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Mbak Nur Wahyuni ya. Amin amin. Amin. Ya, kita langsung saja ke pembahasannya. Kali ini kita ini akan membahas tentang korban dari pembela hak-hak asasi manusia. Nah, korbannya ini salah satu pendeta yang ada di gereja. Nah, kira-kira Mbak Nur Wahyuni tahu namanya siapa? Oh ya, saya akan menjelaskan mungkin sedikit dari yang buku yang pernah saya baca ya, Mbak. Perjalanan Pendeta Palti dan tumbuh besar di Balige, Kabupaten Toba, Samosir, Sumatera Utara. Sejak dia kecil, dia dibimbing dan dididik oleh ayahnya. Pahala penjahitan yang teguh pendirian dan tegas. Ayahnya seorang guru di sekolah pendidikan guru. Yang di kampungnya dikenal tegas dalam mendidik muridnya. Di sisi lain, ibunya Timius Lubis banyak memberikan contoh perilaku seseorang yang sabar dan tekun dalam mengerjakan berbagai hal. Dalam berbagai kesempatan, ibunya juga menasehatinya untuk selalu sabar dan tekun dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam hidupnya. Dari keduanya, dia mendapatkan perjalanan berharga mengenai ketegasan, teguh pendirian, kesabaran, dan ketekunan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya. Bagus ya, orang tuanya dalam mendidik itu luar biasa ya. Mulai dari ayahnya itu dia mendidiknya itu sangat tegas ya kan. Ayahnya tuh mendidik si Palti Panjaitan ini dengan sangat tegas. Kemudian ibunya pun mengajarkan dia itu harus berperilaku dengan sabar, dengan sabar dan tekun dalam menghadapi segala urusan. Ya, makanya dari kedua orang tuanya itu dia itu bisa menjadi orang yang tegas, kemudian orang yang teguh pendirian, terus orang yang bisa sabar dan istilahnya dia kuatlah dalam menghadapi berbagai persoalan gitu ya Mbak Yuni ya. Sampai dia pun mendapatkan penghargaan karena dia tegas, teguh pendirian, dan karena kesabarannya itu oleh didikan orang tuanya. Ya. Nah, ngomongin tentang pendeta yang membela hak asasi manusia nih ya Mbak Yuni ya. Dia ini pernah sih gara-gara dia membela hak asasi manusia, dia sampai bahkan disiksa, bahkan sampai mengalami kekerasan yang luar biasa ya Mbak Yuni ya. Iya, itu dia sangat mengalami kekerasan. Ya, gara-gara dia memperjuangkan haknya manusia yang seharusnya manusia ini mendapatkan haknya, karena kan kewajiban mereka kan sudah jalankan, tapi haknya sebagai seorang manusia belum dia dapatkan. Akhirnya si pendeta ini pun bertindak gitu lah. Bertindak lebih lanjut. Makanya karena tindakan si pendeta ini, akhirnya dia disiksa oleh orang-orang yang istilahnya ya tadi kan masyarakat kan protes tentang hak-haknya. Nah, yang istilahnya karena mereka ini nggak suka,
masyarakat ini protes, ditambah lagi pendeta ini membantu, akhirnya yang kena ini si pendeta itu ya. Ya, pendetanya sendiri yang kena karena dia terlalu Iya, karena baik dia kan itu. pemimpin ya dia ya. Memimpinnya sangat baik. Nah, karena dia istilahnya membela hak-hak asasi manusia, dia mendapatkan kekerasan, siksaan, dan lain sebagainya dari orang yang tidak seharusnya atau sewajarnya. Nah, ini kita berbicara tentang pendeta pendeta PLT Panjaitan ya. Pendeta Ini kita ngomongin tentang intervensi politiknya saja dah. Ini kan pendeta PLT Panjaitan, maka sebelumnya itu bertugas di HKB Philadelphia, ya kan? Ya. Di tengah-tengah perubahan sistem politik pasca rezim otoriter Orde Baru jatuh. Nah, paling tidak ada 5 perubahan yang terkait langsung dengan perjalanan hidupnya. Nah, gara-gara dia bertugas di HKB Philadelphia, yang dimana perubahan sosial politiknya itu baru aja jatuh gitu nah, Mbak Yuni ya. Itu dia dapat 5 perubahan dalam perjalanan hidupnya. Yang pertama, dia mendapatkan peralihan dari rezim Orde Baru ke Orde Reformasi yang disertai konflik keagamaan. Nah, konflik tersebut itu terdiri dari konflik komunal atau antaragama, yaitu Ambon, Poso, dan Sampit. Nah, atau yang kalau kita dulu di sekolah itu belajar tentang ada kan perang Sampit itu ya, Mbak Yuni ya? Iya, iya kita dulu pernah belajar. Nah, itu kan perang Sampit itu kan termasuk kayak perang konflik gitu kan, perang konflik kan antara masyarakat Madura dengan masyarakat apa itu saya lupa. Terus ada lagi konflik sektarian atau antara aliran keagamaan dalam satu agama, atau yang bisa kita kenal itu tentang anti Ahmadiyah, anti Syiah ya kan. Sekarang tuh orang yang bercadar itu ya, bertutup itu ya. Nah, itu perubahan yang pertama yang dialami oleh si pendeta PLT Panjaitan pada saat dia bertugas di Philadelphia. Kemudian yang kedua, pada saat dia bertugas di Kabupaten Bekasi. Nah, itu kira-kira Mbak Yuni tahu nggak? Ya. Perubahan apa yang terjadi di Kabupaten Bekasi? Perubahannya itu di wilayahnya, administrasinya, di mana Philadelphia-nya itu berada merupakan ruangan baru bagi penduduk baru yang mengadu nasib ke ibu kota. Nah, pada saat ibu kotanya itu Jakarta yang latar belakangnya etis, agama dan keyakinan cenderung heterogen dibandingkan penduduk lama. Oh ya. Oh, jadi ya. Dia itu di Kabupaten Bekasi itu ada wilayah administrasinya Philadelphia ya. Yang dimana ada ruang baru bagi penduduk baru yang mengadu nasib ke ibu kota Jakarta yang berlatar belakang etnis itu ya. Oh iya. Jadi Jakarta itu dia berlatar belakang etnis, agama, dan keyakinan cenderung heterogen dibanding penduduk lama. Jadi dia lebih ke penduduk baru ya? Iya, dia lebih ke penduduk baru di wilayah sekitaran Bekasi sana. Nah, terus ini ada lagi nih yang ketiga, Mbak Yuni, organisasi masyarakat berbasis agama yang mengedepankan. Di sini dia tuh menemukan istilahnya kalau kita kenal dengan teman baru, ada yang membantu, ya kan? Perubahan yang dia alami yang ketiga itu dia menemukan sebuah organisasi Islam. Nah, ada 3 tuh organisasi Islamnya. Yang pertama itu FPI. Kira-kira Mbak Yuni tahu nggak FPI itu apa ya? Ya, FPI itu kalau tidak salah Forum Pembela Islam. Nah, terus yang kedua itu FUI, Forum Umat Islam. Nah, yang ketiga itu GARIS, Gerakan Reformasi Islam. Nah, itu dia makanya. Nah, minimal dengan adanya organisasi-organisasi Islam itu si pendeta ini sedikit terbantu untuk membela hak-hak asasi manusia atau hak-hak yang semestinya didapatkan masyarakat, ya kan? Tapi justru sebaliknya, memang terbantu, tapi tetap saja si pendeta PLT Panjaitan ini tetap mendapatkan siksaan dan kekerasan. Ya, Mbak Yuni ya? Iya, padahal dia tuh udah bersifat baik untuk menjadi yang lebih baik. Mungkin sampai sini saja ya Mbak Yuni ya pembahasan kita kali ini ya. Oh iya Mbak. Oh ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang tentang materi kami kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat menjalankan aktivitas kembali.
Dan see you next time. Sampai jumpa lagi. Iya, sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih Oke, karena saya udah diundang di sini sama Mbak Zarina. oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.